Kamu pikir kamu stuck, kamu pikir kamu udah melakukan yang maksimal dengan rutinitas yang itu-itu aja, dan kamu gak menambahkan sesuatu hal yang penting di hidup kamu. If you hate yourself, just change. Hai, bagi yang belum tahu aku Nada, aku Gen Z yang suka banget bicara tentang goals, pencapaian, lifestyle, segala apapun itu aku suka. Intinya aku suka ngobrol guys. Jadi temenin aku ngobrol. Sayang gak sih kalau udah dikasih kehidupan, hidup cuma sekali, dan kamu malah memilih untuk benci sama diri kamu sendiri? Like, come on. Padahal tuh dari kecil kita tuh diajarin ambil yang baik, buang yang buruk, dan kamu malah mengambil yang buruk untuk jati diri kamu. It's like, ew, wake up. Semua hal butuh proses. Kamu ada di dunia ini aja butuh proses. Sebenarnya kamu tuh cuma males. Kamu malas untuk mengganti rutinitas. Kamu malas untuk berusaha lebih buat diri kamu sendiri. Kamu malas untuk ada di posisi dimana kamu harus sulit-sulit dahulu. Kamu malas itu. Contohnya apa ya? Hal sepele nih ya, sepele. Kamu tinggal jalan kaki, itu tanpa biaya, tanpa, kalau skincare, makeup, dan mungkin itu butuh banyak biaya, tapi sekedar jalan kaki tuh gak ada biayanya. Lo memaksakan diri lo untuk jalan kaki 30 menit aja gak apa-apa loh. Ini buat kesehatan tubuh kamu, ini buat kesehatan kamu, ini buat gula darah kamu, ini buat semua. Spesifik jalan kaki tuh gak ada konotasinya yang ngarah ke negatif, gak ada. Skincare kamu tuh yang udah dibeli, kapan mau dipakai? Kapan mau yang di-apply ke muka? Aku mau deh mukanya kayak si ini, tapi si ini butuh proses lama banget untuk dapetin muka semulus itu. Sedangkan you're stuck because of you. Cewek guys, hal-hal kecil yang kamu udah lakuin, kamu udah berusaha, itu dampaknya sangat amat besar ketika 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Itu tuh sangat besar di kehidupan kamu. Dampak kecil yang gak kamu lakuin adalah penyesalan kamu di tahun sebelumnya. Tahun ini kok aku begini ya, tahun ini kok aku begini ya. Makin benci dia sama diri sendiri. Itu karena siapa? Karena kamu. Karena kamu yang gak mau berusaha lebih keras. Kamu cuma memilih untuk membenci. Kamu gak memilih untuk mencintai. Aku kan sibuk, aku kerja, aku juga ngurus anak, aku ini, aku itu. Guys, gak ada orang gak sibuk di dunia ini. Kamu jangan buat banyak alasan. Banyak banget alasan. Semua orang itu punya alasannya masing-masing. Dan kamu memilih untuk mempertahankan alasan yang itu tuh berdampak buruk bagi kamu sendiri. Dan kamu gak mempertahankan ada goals yang lebih besar dalam hidup kamu, yang bisa ngerubah kamu, yang bisa ngerubah pola pikir kamu, yang bisa ngerubah segala sesuatu di badan kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin juga dari pekerjaan, mungkin juga dari apapun itu. Mereka yang kamu bilang enak ya jadi dia, itu tidak begitu langsung push. Enggak dong. Mereka juga butuh proses, mereka enjoy the process, mereka menyempatkan sela-sela waktunya untuk skincare, makeup, ataupun mereka menyempatkan untuk do something yang menurut mereka positif. Mereka menyempatkan untuk pergi ke gym, mereka menyempatkan untuk pilates. Mereka sangat amat menyempatkan waktu mereka walaupun sesibuk apapun. Tahu aku udah berdamai sama diri aku sendiri, gak apa-apa deh aku bentukannya kayak gini, gak apa-apa, soalnya aku udah cinta sama diri aku sendiri. It's not love, it's not love. Tubuh kamu yang kamu biarkan begitu saja, yang kamu bilang kamu udah cinta nih sama diri gue sendiri, gue udah, ya udah deh. Cinta itu melakukan segalanya untuk memperbaiki, bukan yang malah merusak. Kamu cinta sama diri kamu, makanya kamu makan seblak. Kamu cinta sama diri kamu, makanya kamu makan junk food. Itu bukan mencintai diri sendiri, itu namanya memaksakan diri. Itu mencintai rasanya, bukan
bukan diri kamu. You're going to die if you think like that. Itu bukan self love, itu tuh cuman pasrah. Cara kamu pasrah untuk menerima kenyataan yang kenyataan aja, bukan dari eksternal tapi dari internal. Self love yang dimaksud itu, contohnya nih ya, aku punya beberapa contoh. Aku suka makan, aku suka banget makan, aku kayaknya nggak ada rasa kenyang nih ya, tapi karena aku mencintai diri aku sendiri, karena aku tahu porsi tubuh aku tahu aku mau kayak gimana di mata orang lain, aku tahu aku mau kayak gimana di mata cermin yang aku pandang setiap harinya, aku tahu mau kayak gimana bentuk tubuh aku tuh aku tahu. Jadi aku memaksakan untuk cutting atau kontrol makanan yang aku makan pada saat aku makan, yang padahal gue nggak mau tuh berhenti makan, gue nggak mau, tapi demi kebaikan diri aku nggak mau aku di mata aku aja tuh, di cermin aja tuh jelek, apalagi orang lain melihat aku. Aku mau ketika aku di cermin aku bagus, aku percaya diri, orang lain ngeliat aku juga enak, kayak ya udah lo percaya diri. Oke lah, ada orang yang lagi berusaha, itu berusaha itu tuh orang lain ya. Misalkan ada orang yang beratnya ratusan kilogram, ini contoh doang ya, ratusan kilogram, dan dia berusaha untuk menjadi versi yang terbaik. Terus kamu di awal, kok nggak turun-turun, kok nggak ini, kok nggak itu, kamu malah ngoceh. Sedangkan dia berusaha mati-matian, dan kamu stuck, dan kamu menilai orang lain gak berubah. Mendingan kamu berubah untuk diri sendiri aja. Orang-orang yang ngomongin orang lain gak berubah sama sekali, padahal dia lagi berkorban untuk dirinya sendiri. Tapi memang perubahan itu kan gak drastis, gak langsung, gak yang hari ini berubah besok langsung jadi, enggak gitu. Dan kamu malah ngomongin dia seolah-olah kamu paling tahu segalanya, dan kamu malah stuck di situ. Kamu tidak mau berubah dengan mulutmu itu, kamu gak mau kayak ada perubahan di hidup kamu gak mau. Padahal dengan cara kamu ngomongin orang lain aja itu tuh terbukti kalau misalkan punya waktu banyak, kamu bisa untuk ngomongin orang lain, tapi kamu gak bisa ya untuk kayak gue kurangnya apa ya, kayak gue kurangnya ini deh, hari ini gue kayak gini deh, kenapa gak ganti ke situ, kenapa harus kayak nyong orang lain. No guys, dulu aku juga seperti itu, dan lihat bentukan aku gak jelas. Menurut aku itu aku belum maksimal, dan banyak hal yang harus dirubah, dan yang sekarang itu juga belum maksimal. Tapi let's try, be best. Kalau kamu gak suka baca buku, tolong paksain baca buku. Kalau kamu suka banget makan, tolong kontrol, tolong lihat apa yang dimakan. Kalau kamu suka banget party, tolong intensitasnya dikurangin. Kalau kamu suka minum alkohol dan lain-lain, lifestyle kamu segala macam, tolong, kalau itu bukan pekerjaan, you don't have to do. Menderita di awal sama menderita di akhir, pahitan di akhir, percayalah. Menderita di awal kamu cuma perlu bangun pagi, kamu melakukan rutinitas ini dari A sampai Z yang udah kamu journaling, kontrol nafsu makan kamu atau gimana, dibanding di akhir yang kamu makin lama makin membesar, dan kamu makin lama menumpuk penyakit, kamu makin lama nggak tahu apa-apa kalau kamu nggak baca. Kamu kalau diajak ngobrol, emang gitu ya, kebanyakan hahnya itu lebih nggak enak. Coba deh, kalau aku sih caranya jurnal kayak checklist habits, yang dimana aku harus 2 liter minum per hari, atau bersih-bersih, dan aku harus melakukan gym, aku harus melakukan itu, dan aku centang. Dan rasa checklistnya itu tuh kebahagiaan sendiri, kayak gue udah produktif, gue udah melakukan yang terbaik hari ini, gue udah merasa yakin kalau gue tuh hari ini udah be best untuk gue yang
5 tahun lagi akan mendatang gitu. Dan kamu harus tulis goals apa yang kalian mau capai di tahun depan. Mungkin jangan 5 tahun lagi ya, kamu pasti merasa kayak akan capek nih kayak 5 tahun lagi. Mungkin 6 bulan atau 3 bulan bisa. Misalkan 3 bulan kamu mau menurunkan sekian kilogram, tapi yang realistis. Sekian kilogram, oke, gue mau menurunkan ini. Udah patokan aja sama si timbangan kamu, jangan sama apa yang teman-teman kamu lihat. Patokan sama timbangan, patokan sama kalau kamu punya coach, kamu patokannya sama dia, patokannya sama orang-orang yang memang mensupport kamu dan memang ada di ranah itu. Karena kalau misalkan nggak di ranah itu, mereka tuh nggak tahu kayak emang iya ada bedanya. Dan itu bikin kamu down karena jangka waktunya tuh cuma 3 bulan. Kalau kamu menempatkan jangka waktu 1 tahun, mungkin mereka semua akan melihat ada bedanya. Tapi orang yang setiap hari ketemu kamu itu nggak akan berasa bedanya. Cuman diri kamu sendiri yang tahu kapasitas kamu dulunya seperti apa dan sekarang seperti apa gitu guys. Kamu pasti akan setidaknya capai 1 goals, biar kamu tahu kalau kehidupan ini tuh harusnya naik bukan turun. Dan saat 1 goals yang kamu pengenin tercapai selama 3 bulan, kamu pasti kayak akan menempatkan goals lain yang lebih rentan waktunya lebih lama dan kamu lebih sabar. Udah, sampai sini aja dulu video kali ini. Mungkin agak pedes kali ini ya, tapi percayalah itu akan membantumu. Jadi kamu tuh berharga tahu. Jangan kayak gitu. Bye. Love you.